Diam atau menyendiri, sepi, bahkan sunyi. Saat kebisingan tak mampu lagi menyelimuti, saat kondisi tak bisa kompromi, sabar dan ikhlas menjadi solusi. Sahabat pustaka, siapakah yang menulis puisi yang cantik ini? Oke, saat ini saya sedang ditemani oleh penulis puisi yang berjudul Quarantine Day. Ananda Diandra Sabita Salsabila, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, Sunan Ampel, semester 3, jurusan arsitektur. Selamat sore Mbak Dila ya. Selamat sore. Mbak Dila. Mbak Dila, sejak kapan Mbak Dila ini tertarik dengan dunia menulis? Kalau tertarik sejak SMP, saya tertarik di dunia penulisan, berawal dari program sekolah saya waktu di SMP itu kan mewajibkan untuk membaca 15 buku minimal selama 1 tahun. Jadi nanti bisa dapat penghargaan gitu ya di sekolah. Dari situ saya 15 buku ya, selama 1 tahun. Wow, lumayan banyak juga ya. Iya. Nah, kalau selesai dapat kayak piagam gitu, jadi semangat aja, sama nilainya ditambah, Mbak. Oh, nilai hanya dengan membaca 15 buku selama 1 tahun akan dapat nilai tambahan dan dapat sertifikat ya. Oke. Sejak SMP ya. Mbak Nadila ini kuliahnya di jurusan arsitektur ya, arsitek ya. Kenapa waktu itu Mbak Nadila memilih jurusan itu? Kenapa tidak bahasa saja? Karena ini kalau jurusan bahasa kan setidaknya itu berkaitan dengan dunia tulis menulis. Awal milih jurusan arsitektur itu saran dari ayah saya, karena kan pembangunan di Indonesia itu semakin berkembang gitu, jadi berlanjut ya. Prospek kerjanya juga untuk kedepannya masih dibutuhkan. Terus saya mulai mencari tahu apa itu arsitektur, apa yang dibaca di sana, terus saya jadi tertarik gitu untuk lebih mendalami mata kuliah ini. Kenapa tidak memilih sastra? Karena bagi saya menulis itu sebagai hobi saja, bukan sebagai pekerjaan. Menulis hanya sebagai hobi, bukan pekerjaan. Kenapa berpikir seperti itu? Apa karena untuk menulis itu bagi seorang penulis itu gajinya sedikit? Bisa berpikiran seperti itu? Ada pemikiran seperti itu? Ya ada. Memang seperti itu penulis di Indonesia. Kalau karyanya belum booming ya siap bergulat dengan krisis ekonomi. Gitu ya. Kalau belum terkenal itu istilahnya sulit sekali untuk menanjak ya. Tapi di sini Mbak Nadila sudah beberapa karyanya sudah mulai naik ya. Bahkan ada beberapa cerpen Mbak Nadila yang sudah masuk 50 terbaik ya. Yang juara di mana itu Mbak? Di Eluna Publisher. Iya. Boleh diceritakan judulnya? Kalau tidak salah itu Sup Merah Kesukaan Putih. Iya, Sup Merah Kesukaan Putih ini yang boleh dibilang bagus ya. Ini menceritakan tentang apa? Sup Merah Kesukaan Putih jadi menceritakan seseorang yang memiliki kucing namanya Putih. Nah, orang ini tuh awalnya itu bikin sup untuk dirinya sendiri. Terus kemudian dikasihkan makan ke Putih juga gitu. Si Putih itu kucing? Iya, kucing. Kucingnya si Tuan itu tadi? Iya. Terus tapi kalau ngasih makannya itu ditinggal gitu loh Mbak. Jadi habis kasih makan taruh, majikannya pergi. Nah
Jadi nggak tahu ya dimakan apa tidak. Iya. Terus setiap 7 menit itu majikannya kembali, itu mangkoknya sudah kosong, sudah dimakan. Majikannya ngiranya itu putih yang makan. Nah, tapi semakin hari anehnya putih ini semakin kurus gitu kucingnya, semakin nggak sehat kucingnya. Akhirnya curiga si pemiliknya itu, dibawalah ke dokter hewan. Nah, di dokter hewan, dokter itu bilang kalau si putih ini tidak pernah sarapan atau makan pagi. Baru makan pagi, padahal si tuannya selalu ngasih menyediakan. Iya. Kemudian muncullah rasa penasaran. Suatu hari si pemilik itu naruh sup merah itu, terus ya seperti biasanya kembali, tapi dia memantau gitu siapa sih yang makan sup merah supnya itu. Si putih ini. Ya, ternyata ada anak kecil berumur 5 tahun itu mendekati sup merah itu. Si pemilik majikannya itu awalnya curiga, terus kemudian si anak kecil itu malah mengambil sepatunya untuk disemir. Nah, sembari nyemir sepatu itu, ternyata si anak kecil itu juga makan sup merah itu secara bersamaan, jadi makan sambil nyemir makan. Selalu terus, seperti itu memang sebelumnya. Iya. Terus pada suatu hari ditangkap basah gitu, Mbak. Si anak kecil itu karena pengen tahu majikannya kenapa sih dia kok makan sup merahnya putih. Iya. Gitu. Terus ternyata dia itu ya terbilang ekonominya rendah, jadi harus bekerja sebagai semir sepatu. Bukan semir sepatu di usianya yang masih 5 tahun. Itu karena nggak ada uang buat beli sarapan, akhirnya dia ambil sup merah itu biar bisa sarapan dan kerja gitu. Seperti itu. Mbak Nadila punya inspirasi menulis cerita seperti ini itu dari mana? Kalau inspirasi menulis sebenarnya biasanya datang tiba-tiba. Oh gitu, datang tiba-tiba. Ini kebetulan waktu itu di pasar, terus lihat anak kecil yang ngamen, terus jadi kepikiran gimana untuk kalau menulis tentang itu saja. Seperti itu. Jadi setiap sesuatu itu bisa menjadi inspirasi buat Mbak Nadila untuk menulis ya. Mbak Nadila, apa yang Mbak Nadila inginkan seandainya Mbak Nadila ini betul-betul menekuni dunia menulis? Yang pertama pasti ingin karya saya ya dikenang banyak orang. Pengen karyanya dikenal banyak orang. Jadi masih berusaha belajar untuk menulis lebih baik lagi. Langkahnya seperti apa Mbak Nadila? Sampai dengan saat ini sudah mengambil langkah apa? Yang saya lakukan ikut lomba-lomba kayak cerpen, gitu, puisi, itu menurut saya sangat membantu saya menuangkan ide-ide baru, terus juga membantu seberapa bagus sih tulisan saya. Karena kalau di penerbit mayor kan tulisannya harus bagus mulai dari setelah titik harus seperti itu ya. Sudah sampai ke situ ya. Iya. Istilahnya tahapannya. Mbak Nadila, ini sudah ada. Mbak Nadila lebih tertarik ke artikel atau cerpen atau novel? Lebih tertarik ke cerpen sama novel. Oh, ke situ ya. Sudah berapa novel yang ditulis sama Mbak Nadila sampai saat ini? Novel yang sudah terbit masih 1, untuk yang satunya masih ongoing di aplikasi cerita gitu. Gitu ya. Biasanya Mbak Nadila ini kalau nulis itu pagi atau malam? Lebih sering malam, tapi juga waktu encernya itu pagi. Pagi ya, habis sarapan ya. Mbak Nadila, mengganggu nggak dengan kegiatan kuliah? Kalau saat ini masih tidak mengganggu. Soalnya saya nulis kan juga kalau ada waktu luang gitu. Biasanya malam waktu selesai tugas gitu barunya. Karena belum ada deadline mungkin ya. Tapi kalau misalkan sudah kerjasama dengan penerbit beda lagi ya. Itu beda. Berharap enggak itu
kerjasama dengan penerbit atau dengan pencetak buku, berharap enggak? Berharap. Mbak Dila, setelah 1 tahun membaca buku sejumlah 15 ya, tulisan yang pertama kali ditulis sama Mbak Dila itu berupa cerpen ataukah puisi ataukah novel? Kalau iseng-iseng nulis cerpen, tapi lebih fokus ke novel. Oh, jadi langsung jadi novel ya, tulisan pertama itu novel ya? Iya. Boleh diceritakan sedikit novelnya itu tentang apa? Mengisahkan apa gitu? Ya, novelnya itu menceritakan tentang tokoh utama sendiri, namanya Azan, sama tokoh yang kedua namanya Asa. Azan dan Asa? Iya. Kakak adik ini? Bukan. Novel romansa Pak Yus. Oh, novel romansa? Iya. Jadi cocok dibaca untuk kalangan muda ya? Ya, insya Allah seperti itu. Diceritakan sedikit ceritanya itu. Jadi ada kesalahpahaman antara Azan sama Asa ini. Awalnya hanya sebatas jadi Azan kan pemilik rumah sakitnya, Asa ini dokter di rumah sakit itu. Kenal dan suka dengan karakter Asa ini karena beliau tahu lebih paham mengenai agama. Kemudian cara dia mengikhlaskan karena ibunya itu juga meninggal, itu karena ketidaksengajaan gitu loh Mbak ini. Nah, terus dari situ Azan mulai suka sama Asa. Suatu ketika Asa ini ternyata itu adalah anak dari ayahnya itu yang dicurigai bahwa dia pembunuh kedua orang tuanya Azan gitu. Kemudian saat Azan mau membalaskan dendamnya itu, muncullah Nirmala. Nah, Nirmala ini adalah ibu kandung Azan yang sebenarnya itu masih hidup, tapi dia itu tidak kembali ke rumahnya Azan gitu karena telah berjanji dengan Zubair. Zubair ini adalah teman ayahnya Azan. Dia itu rakus, pingin kekuasaan. Jadi Azan kan punya perusahaan, ayahnya itu pengen dikuasai sama Zubair. Iya. Seperti itu. Ya, jadi kayak Nirmala ini disuruh nggak usah kembali. Dan kalau dia kembali Azan dia bunuh gitu katanya. Diancam. Ya. Kan waktu itu juga Azan masih kecil. Tapi sebenarnya yang membunuh ayahnya Azan itu siapa? Si Zubair itu juga. Oh, ya. Gitu ya. Dan si Amir ayahnya Asa itu sebenarnya itu yang nolong Nirmala itu waktu itu gitu. Tapi si Zubair itu kayak membolak-balikan cerita gitu. Jadi membuat Azan itu mencurigai si Amir. Mbak Dila dapat imajinasi semacam itu dari mana sih? Awal dapat imajinasi itu pingin buat cerita romansa tapi yang ada misterinya gitu loh. Oh gitu, cerita romansa yang berbau misteri. Iya, ada butuh waktu berapa lama Mbak Dila? Sekitar 1 tahun. Satu tahun satu buku ya. Oh iya. Mbak Dila ini lebih senang menulis berupa novel atau cerpen atau puisi? Lebih suka nulis cerpen. Kenapa? Soalnya lebih ringkas, kisahnya lebih sedikit daripada novel kan memiliki rangkaian kisah yang panjang gitu. Terus terdiri dari beberapa bab gitu ya kan. Sedangkan kalau cerpen kan sekali bab sudah habis sampai ya. Dan membacanya tidak butuh waktu yang lama, berjam-jam. Iya. Untuk membuat cerita atau membuat tulisan cerpen, langkah Mbak Dila langsung menentukan judul atau menulis dulu baru? Langkah saya
cari ide dulu. Cari ide dulu. Iya. Biasanya judul malah di akhiran Mbak Yuni ketika sudah mengarang naskahnya. Kalau saya judul akhiran, jadi cari judul apa gitu. Iya. Biasanya ada di kalimat itu atau yang garis besar dari cerita itu. Gitu ya. Terus ada enggak tokoh penulis yang diidolakan sama Mbak Dila? Ada, yang muda sangat mengidolakan Sana. Titik Seduh itu. Sana, diceritakan sedikit. Iya, kenapa kok mengidolakan Sana itu? Kalau saya baca ceritanya, dia itu bisa menceritakan kisah itu dengan ringan gitu. Jadi membaca tidak bosan dengan tulisan Sana gitu. Kalau menurut saya sendiri ya. Menurut Mbak Nadila. Ya. Kalau dengan ceritanya Asma Nadia, tulisannya Asma Nadia bagaimana? Suka juga, Mbak Suka Yuni. juga. Bahkan SMP itu yang saya baca itu karyanya Asma Nadia dulu. Oh, yang pertama kali dibaca ya. Oke, terima kasih Mbak Nadia. Oke, sahabat pustaka, demikian podcast kita kali ini dengan Ananda Diandra Sabita Salsabila atau Mbak Nadila ya, mahasiswi Universitas Sunan Ampel Negeri Surabaya dengan jurusan arsitektur. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.